Selamat siang, nama saya Nur Salam Simbolon. NIM saya 172200184 dari kelas B4 2017. Sekarang saya akan membacakan tugas pertama saya, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan sumber daya manusia di dalam perusahaan atau organisasi yang dilakukan melalui upaya-upaya untuk pengembangan, pelatihan, seleksi, dan lain-lain dalam mendapatkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mengoptimalkan SDM-nya tersebut dalam bekerja secara individu maupun bekerja sama dengan orang lain atau tim. Untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, maka Departemen SDM akan membantu para pimpinan untuk mengenal, mengembangkan, mengevaluasi karyawan dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu SDM yang memenuhi syarat keterampilan dan keahlian serta pengetahuan yang dibutuhkan. SDM yang berdedikasi terhadap perusahaan atau organisasi. Dalam mencapai tujuannya, satu perusahaan atau organisasi tentu menghadapi tantangan-tantangan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Tantangan itu bisa dari dalam atau internal, seperti rencana strategi perusahaan, anggaran, estimasi lulusan, kegiatan baru, dan juga tugas pekerjaan maupun dari luar atau eksternal, seperti undang-undang pemerintah, tantangan sosial, teknologi, tantangan politik, dan tantangan ekonomi. Dalam menangani tantangan-tantangan tersebut diperlukan strategi atau solusi untuk membantu pencapaian sumber daya manusia yang siap untuk bekerja dalam pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan. Dari sekian banyaknya cara memperoleh SDM yang baik, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan SDM yang tepat pada bidang pekerjaannya. Dengan tes kepribadian atau psikotes, tes ini untuk mengetahui perilaku dan kemampuan berkomunikasi. Dengan tes bakat, biasanya berupa tes penalaran angka dan penalaran verbal. Dengan role playing mirip simulasi ini, contohnya langsung terjun ke lapangan. Analisa kasus, calon karyawan diberi kasus dan dinilai dari cara dia memecahkan masalah tersebut. Presentasi, calon karyawan harus dapat memberikan presentasi yang menarik dan meyakinkan pendengarnya. Dan terakhir, grafologi, dengan mempelajari tanda tangan dan tulisan calon karyawan tersebut. Dan masih banyak cara-cara melalui beberapa tes yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan SDM tersebut sebelum dia direkrut sebagai pegawai, sehingga akan sedikit kemungkinan untuk salah dalam merekrut pegawai masuk ke dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan atau organisasi tentu ingin mempunyai SDM yang terbaik demi tercapainya tujuan atau sasaran perusahaan yang diharapkan. Sistem praktek manajemen yang baik terhadap SDM tentu saja akan berdampak strategik bagi pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan atau organisasi. Adapun praktek-praktek atau sistem yang dapat digunakan ada banyak cara, namun berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu internal career opportunity, yaitu praktek peningkatan mutu yang diterapkan pada karyawan yang ada di dalam. Training sistem formal, yaitu memberikan training atau kemampuan kepada karyawan yang ada. Sistem penilaian kinerja. Nah, ini bagaimana kinerja mereka dinilai. Semakin baik maka akan diberi reward. Mungkin berupa insentif atau naik jabatan. Profit sharing plan. Nah, ini adalah pembagian hasil dari perusahaan karena suksesnya pekerjaan SDM yang ada. Employment security atau keselamatan kerja. Di sini pegawai lama belum tentu tidak bisa di PHK karena ini sangat berpengaruh dengan SDM yang ada dalam dunia pekerjaannya. Dan yang terakhir, job definition. Dalam sistem ini, pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu SDM memahami tugas dan fungsinya secara baik.
Sumber daya manusia memerlukan pengelolaan atau manajemen yang efektif agar menciptakan kompetensi bagi perusahaan atau organisasi. Untuk bertahan dalam persaingan, maka pengelolaan sumber daya manusia pada pegawai memberikan suatu peran strategis dengan memastikan bahwa SDM, staf atau karyawannya adalah SDM yang berkompetensi. Demikianlah tugas saya, tugas pertama dan kedua pada mata kuliah ini. Terima kasih, selamat siang.